Halo guys, kembali lagi di Takayama Garage dan hari ini Natalia mau membahas sebuah topik yang paling ditakuti oleh para pemilik kendaraan bermotor, yaitu turun mesin. Seperti apa? Let's check it out. Oke guys, pastinya hari ini Natalie nggak sendiri karena Natalie akan ditemani oleh ahli otomotif dari Takayama. Namanya Pak Budi. Langsung aja. Halo Pak Budi. Halo Mbak Natalie. Halo Pak Budi. Halo. Waduh, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Budi, hari ini kita mau membahas sebuah topik yang sebenarnya paling ditakuti oleh pemilik kendaraan bermotor. Apalagi kalau bukan turun mesin. Nah, tapi kalau kita bicara soal turun mesin, pasti banyak persepsi ya. Ada dua mungkin kemungkinan tentang ini, dan itu. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri sebenarnya turun mesin itu apa sih, Pak? Turun mesin itu adalah proses penurunan mesin, tapi tidak secara keseluruhan. Berarti apa yang mau diperbaiki, proses mesinnya apa, dan yang mana yang mau diperbaiki gitu. Oh, oke guys. Jadi Natalie baru tahu nih, ternyata turun mesin itu bukannya motor rusak emang ganti baru. Karena biasanya gini Pak Budi, kalau misalnya Natalie punya motor udah rusak nih, teman-teman pasti bilang, Nat, motor lu udah turun mesin tuh, mendingan ganti baru. Jadi sebenarnya turun mesin itu adalah proses penurunan beberapa parts atau mesin-mesin motor yang udah rusak, diperbaiki, diganti, terus dipasangkan lagi sehingga motor itu dapat beroperasi lagi ya? Betul. Oke, pasti pada yang salah paham kan turun mesin itu apa? Sekarang udah pada tahu kan guys? Jadi turun mesin tuh seperti itu. Nah, tapi Pak, tadi kan turun mesin tuh, pengertian dari turun mesin. Nah, gejala dari turun mesin itu sendiri apa sih? Itu gejalanya ada 4 sebetulnya. Oke, ada apa aja? Yang pertama keluar asap putih dari knalpot motor. Oke. Iya. Jadi dari knalpot ya Pak, bukan dari mesin ya? Bukan. Oke. Dari knalpot keluar asap putih, tapi untuk motor 4 tak. Khusus motor 4 tak? Motor 4 tak. Oke. 2 tak enggak, karena dia udah keluar asap. Oh iya, benar. Oke, nanti gue punya motor 2 tak keluar asap, ini gara-gara turun mesin. Iya, khusus 4 tak. Khusus 4 tak Iya, ya? mau Oke. matic ataupun manual. Untuk matic ataupun manual. Iya. Terus apa lagi biasanya tuh? Itu biasanya sih untuk keluar asap itu biasa dari ring piston. Ring piston? Iya, ring Oke. piston bermasalah sehingga oli ikut terbakar. Ring piston, kenapa emangnya olinya? Gara-garanya? Iya, olinya kebakar. Oh, oke. Ya, Terus apa lagi, ikut Pak? terbakar. Nah. Yang kedua, motor sulit dihidupkan, Mbak Natalie. Sulit dihidupkan? Iya. Nah, itu sering banget tuh Natalie waktu itu kalau motor tuh susah di starter ya Pak ya? Betul. Nah, itu biasanya karena apa ya? Karena businya bermasalah, dia tercampur dengan oli. Businya tercampur dengan oli? Gitu. Oke. Jadi motor sulit dihidupkan, karena itu penyebabnya. Oke, Natalie juga pernah dengar tuh, misalnya karena suara motornya juga udah kurang bagus, itu juga termasuk gejalanya nggak sih Pak? Termasuk itu, jadi suara kasar pas mesin nyala, suara suka kasar kan. Iya. Nah itu karena pembakarannya kurang stabil. Pembakaran kurang stabil. Gitu. Oke, pembakaran kurang stabil. Jadi tadi ada karena knalpotnya berasap, terus udah itu karena suaranya juga susah starter. Ada lagi nggak? Ada lagi. Apa? Tidak bertenaga. Tidak bertenaga? Iya. Maksudnya kalau digas itu nggak ada tenaganya? Nggak ada. Nah guys, jadi laki-laki semuanya jangan pada salahin wanita ya kalau motornya nggak bertenaga. Bukan ceweknya yang berat badannya ya, karena motornya udah bermasalah. Benar nggak? Iya betul. Kenapa bisa nggak bertenaga Pak? Kompresinya hilang. Kompresinya Iya, hilang? kompresinya Wow, hilang. ngomong-ngomong soal kompresi, kita harus mikir nih, bagaimana caranya kita tahu kompresi yang masih oke dan tidak oke? Ada 2 cara. Ada 2 cara. Satu dengan manual, kedua dengan compression tester. Oke, jadi kita nggak bisa lihat begini aja nih Pak ya? Nggak bisa. Oh, gimana tuh kalau manual? Untuk manual itu satu, lepas busi, pakai kunci busi. Oke. Kedua, bersihkan businya. Kedua, bersihkan lubang busi, pakai kain bersih. Oke. Tutup pakai tangan, Ya. di starter atau di engkol. Oh, oke. Itu bisa. Iya, Untuk iya. cara manual ya. Itu manual ya? Iya. Kalau manual itu berarti bisa dilakukan sendiri ataupun ke bengkel manapun? Betul. Oke. Nah, untuk pakai alat tester, itu sama aja sih sebetulnya. Sama aja? Caranya Iya. sebenarnya sama aja? Cuma Sama bedanya aja. pakai tester aja ya? Pakai tester. Jadi si alatnya dimasukin ke ruang pembakaran. Jadi di situ bisa terdetek. Oke. Kalau bicara akurat, yang mana lebih akurat? Manual apa Untuk pakai tester? akurat sih pakai tester. Pakai tester ya Pak ya? Iya, kebocoran kecil pun bisa terdeteksi dibanding dengan manual. Kelebihan manual itu tidak memerlukan biaya,
Untuk pakai tester menambah biaya. Oke. Penyebab dari turun mesin itu biasanya kenapa? Karena telat ganti oli. Telat ganti Betul. oli. Nah, baiknya gimana kalau ganti oli? Baiknya ganti oli tersendiri harusnya rutin, sebulan sekali, atau bisa dilihat dari kilometer motor. Oh, oke. Berapa kilometer Pak kita harus 2000 km. Minimal 2000 Minimal kilometer 2000. kita sudah harus ganti nih guys. 2000 kilometer, 2500 sampai 2000? Bisa 2000 atau 2500 km. Oke, di antara 2000 atau 2500 km kita harus ganti ya. Nah, kenapa sih Pak emangnya kalau misalnya kita nggak rutin ganti oli motor? Bisa jadi mesin cepet rusak. Kan sayang, gara-gara ganti oli, telat ganti oli, mesinnya jadi rusak. Oh, oke. Kenapa? Maksudnya mesinnya rusak itu dikarenakan apa? Karena dia si ruang pembakarannya kurang. Jadi menyebabkan beberapa part bagian dari silinder blok itu cepat aus. Oh, oke. Contoh ring pistonnya ntar aus. Ring piston tuh ini ya Pak ya? Betul, ini. Oh, mana? Oh, ini ring piston. Iya. Oke. Nah, kalian kagak ngerti yang mana ring pistonnya kan? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita malas ganti oli sendiri, nggak rutin, itu menyebabkan ring piston ini jadi Bisa patah, bisa kering dan lain-lain kering, sebagainya iya. ya. Nah, gitu guys. Jadi kenapa kalian harus ngecek oli berkala itu ya agar part-part dari motor kalian itu semua terjaga, pelumasnya dan lain-lain. Karena kan ketika motor bekerja itu kalau olinya kurang kan juga bisa menyebabkan hal-hal lain ya Pak ya. betul. Contohnya seperti Piston macet. oh pistonnya bisa macet. Bisa gitu macet ya? pistonnya. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau cara kerja piston sendiri tuh begini ya Pak ya? Iya, Gimana naik nih? turun. Cara Oh, kerjanya oke. naik turun. Oh, dia tuh cara kerjanya naik turun. Jadi kalau sebenarnya olinya kurang. Olinya kurang, nanti pelumasannya kurang. Oh, oke. Jadi cepet baret ininya. Oke. Yang ada malah ganti satu set. Perihal gara-gara males ganti oli. Perihal malas ganti oli. Iya. Oke, selain ganti oli apa lagi Pak? Selain ganti oli, nerobos banjir. Iya. Hal sepele loh itu. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya Pak. Kalau memang dikiranya nggak mesti nerobos, mendingan jangan nerobos. Jangan, Sebenarnya dah. efek dari nerobos banjir itu lebih ke apa sih? Kemasukan air aja atau gimana Pak? Yang paling utama sih kemasukan air. Oke. Yang paling utama ya. Jadi Terus kenapa Pak kemasukan air? Aku biasa juga mandi dengan air. Jadi si olinya itu tercampur dengan oli. Oh, si Nah, olinya itu tercampur dengan air. betul. Oh, oke. Bisa menyebabkan karatan atau baret. Oke. Kan sayang. Sayang juga nih Iya. guys, jadi banyak sayangnya ya. Jadi kalau tadi malas ganti oli, ini jadi nggak ada pelumas, bisa karatan, bisa juga bergesek. Terus kalau misalnya nerobos banjir juga sama, air dan oli bergabung menjadi satu, jadinya olinya udah nggak ada, jadinya juga ibaratnya ini nggak ada pelumasnya Betul. lagi. Nah, terus apa lagi Pak? Servis berkala nih. Servis berkala. Iya. Ini juga nih sebenarnya dianjurkan ya. tapi suka Dianjurkan. malas. Iya. Sebenarnya gunanya servis berkala itu apa sih Pak? Jadi kita bisa ngecek beberapa part yang apa yang mau diganti, apa enggak kan. Sekalian buat merawat mesin juga. Merawat mesin ya. Iya, biar bisa lebih awet motor kita. Oke. Nah. Dengan servis berkala itu kita juga bisa lihat ya, mungkin ada part-part yang sebenarnya udah rusak bisa diganti gitu ya. Pastinya bisa tahu kita apa yang mau diganti, apa yang enggak gitu. Oke. Nah, jadi kenapa kita penting banget servis berkala? Karena kalau kita ketika melakukan servis berkala, kita tahu ada bagian part mana yang rusak, sehingga part itu bisa kita gantikan dengan yang baru. Karena kalau ada satu part yang rusak dan kita tidak gantiin gara-gara males, mungkin bisa merusak part yang lainnya. Betul. Nah, kalian ingetin lagi soal parts, kalian jangan lupa belinya Pak Yama, ya kan? Betul banget. Oke, terus apa lagi Pak? Kira-kira? Harus dicek air radiator. Itu sangat penting. Oke, kita harus cek air radiator. Betul. Cek air radiator itu gimana sih Pak? Cek air radiator khususnya untuk di motor-motor yang ada radiatornya ya. Oh, Nggak oke. semua motor. Oke. Jadi Nah. nggak untuk semua motor ya. Nggak Jadi semua. motor yang memerlukan air radiator ya, Betul. itu harus dicek. Kenapa Pak harus Dengan dicek? catatan ya, Iya. jangan pakai air mineral atau keran. Fungsinya beda. Oh gitu ya? Iya. Biasanya orang kalau udah kepepet boleh nggak? Kalau untuk kepepet jangka pendek boleh. Tapi kalau jangka panjang jangan. Jangan, itu bisa Oke. menyebabkan mesin panas yang ada ngejim di motor. Ngejam itu maksudnya gimana? Susah dihidupin. Susah dihidupin. Mati di tengah jalan mungkin nggak? Bisa jadi Wow, bahaya ya. bahaya. Perihal air radiator saja. Perihal air radiator. Padahal nggak seberapa mahal Nggak juga seberapa. ya Pak. Cuman bagaimana kita bisa menjaga dan ngingetin juga untuk merawat motor kita ya Pak ya.
Oke, tapi sebenarnya air radiator itu fungsinya sendiri untuk apa sih Pak? Pendingin. Pendingin mesin ya? Iya. Pendingin mesin, oke. Jadi si kinerja piston itu stabil, si ring piston itu. Nah, terus kira-kira kalau kita sering modif-modif nih part yang ada di motor, itu bisa turun mesin nggak sih Pak? Bisa, Bisa ya? tapi tidak sesuai dengan porsinya. Tidak sesuai dengan porsi itu seperti apa? Misalkan dari cc 110 pengen ke 150. Dipaksakan ya? Dipaksakan, itu nggak bakalan Itu benar. enggak. Oke, kalau misalnya modif-modif yang simple dari Takayama sendiri ada nggak sih Pak partnya? Untuk part Takayama sangat lengkap. Sangat lengkap Sangat ya? lengkap. Oke. Dari matic atau manual. Oke, Itu partnya sangat-sangat lengkap. lengkap banget ya. lengkap Jadi kalau banget. mau modif-modif yang standar, yang simple, atau ada part-part yang mungkin rusak gitu ya, sebenarnya kalau diganti dengan part Takayama itu udah paling bener ya Udah Pak? paling bener dah Karena pokoknya. satu udah pasti kualitas, Pasti. ya kan? Yang kedua udah pasti apa? Harga Harganya. terjangkau. Kenapa tuh harganya? Ramah di kantong. Ramah di kantong. Jadi nggak hanya Pak Budi aja yang ramah, ternyata harganya Takayama juga ramah di kantong. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Yang terakhir ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Biasanya sih anak muda ini. Oke, jadi ugal-ugalan itu maksudnya kalian jangan naik motor tuh nggak taat rambu-rambu lalu lintas. Jangan kalau sen kiri beloknya belok kanan. Kayak gitu kan Pak? Enggak, salah. Oh salah. Iya. Gimana Pak maksudnya ugal-ugalan? Gas digeber-geber. Oh, digeber-geber. Nah, cowok-cowok yang suka Gitu. geber-geber cewek di jalan tuh, motornya rusak kalian. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara soal penyebab, kira-kira langkah-langkahnya nih Pak, ketika mesin motor kita nih turun mesin nih. Nah, Nah, kira-kira langkah-langkahnya tuh apa yang harus kita lakukan sih Pak? langkah-langkahnya sih yang pasti membersihkan kop busi mesin. Oke. Busi dibersihkan. Terus cek bagian komponen mesin, misalkan CVT, roller, fan belt, kampas ganda, dan sebagainya lah bagian CVT. Oke. Itu harus dibersihkan Itu harus atau dicek dibersihkan ya. untuk merawat motor Anda. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas penyebabnya, langkah-langkahnya. Sekarang mungkin pencegahannya. Biar teman-teman juga tahu bagaimana mencegah biar motor tidak turun mesin. Boleh mungkin bisa dikasih tahu. Pencegahannya ya simple saja sih sebetulnya. Cukup ganti oli rutin, ganti air radiator, bawa motor jangan ugal-ugalan, yang pasti taati peraturan di jalan. Oke, wow. Simple, jelas, padat, dan... Nah, satu lagi Mbak Apa Nana, kalau misalkan motor kita mau ganti spare part Iya. untuk standaran, pakai Takayama. Oke, nah tadi tuh udah mencegah dan solusinya apa? Pakai Takayama ya, karena spare partnya lengkap, Kualitas dan juga terjamin. berkualitas dan juga aman di Kantong. kantong. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya, pastinya sangat informatif dan ini adalah informasi yang sangat berguna bagi semua pemilik kendaraan bermotor di luar sana. Dan kepada teman-teman di rumah, jangan lupa juga untuk selalu merawat kendaraan kamu dengan baik agar terhindar dari masalah turun mesin. Dan jangan lupa kalau gunakan spare part berkualitas pada motor kamu, cukup dengan Takayama. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya yang sangat informatif. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan membacakan 2 pertanyaan via DM yang masuk ke Instagram takayama.official. Yang pertama ada pertanyaan dari Risma_20. Pertanyaannya adalah, kampas rem aku bunyi nih, kenapa ya? Oke, kebetulan kita ada produk Takayama. Untuk kampas rem depan, kebetulan Takayama mengeluarkan produk kampas rem depan untuk motor Anda. Nah, kenapa di saat direm bunyi? Nah, ini permasalahannya ada di kampas rem depan. Bisa jadi kampas rem depannya tipis atau pada kotoran. Nah, apabila kampas rem depan Anda sudah mulai menipis, ganti dengan produk Takayama. Kualitas terjamin, harga terjangkau. Dan pertanyaan yang kedua dari Muhammad Farhan _. Pertanyaannya adalah tips cara cek ban motor. Oke, untuk tips cek ban itu bisa dilihat dari permukaan ban. Apakah permukaan bannya rata, ataukah bergelombang, ataukah belah-belah, atau bisa jadi banyak tambalan. Nah, yang paling penting untuk pemakaian ban jangkanya 5 tahun. Contoh di ban ini. Ini ada kode produksi 3122. Nah, ini untuk pembuatannya di minggu 31 tahun 2022.
Jadi untuk ban ini aman, safety. Oke, itu dia tadi jawaban dari via DM serta penjelasan mengenai topik kita hari ini. Pastinya hal ini akan menjadi informasi yang sangat berguna bagi semua pemilik kendaraan bermotor di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe Takayama Garage, follow Instagram dan TikTok Takayama di takayama.official. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nantinya pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah dari Takayama. Dan kepada teman-teman di rumah, jangan lupa juga untuk selalu merawat kendaraan kamu dengan baik agar terhindar dari masalah turun mesin. Dengan menggunakan spare part berkualitas pada motor kamu, yaitu cukup dengan Takayama. Saya Natalia Haman, undur diri. Bye!